Sebelumnya, perkenalkan, saya Aureninta dengan NIM J0023-029. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kardiorespirasi, tepatnya traktus respiratorius, jantung, dan juga toraks. Untuk traktus respiratorius nanti akan dibahas bagian faring. Next. Oke, yang pertama ada faring. Jadi untuk faring ini dia terbagi oleh 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, untuk nasofaring sesuai dengan namanya kan naso dan faring. Itu berarti faring yang terletak di bagian yang bersinggungan dengan nasal, tepatnya di bagian posterior dari nasal, kafum nasal. Kemudian ada orofaring, oro dan juga faring, itu di bagian belakang dari mulut. Kemudian ada juga laryngofaring atau faring di bagian yang bersinggungan dengan faring. Oke, untuk bagian-bagiannya, untuk secara skeletopis, nasofaring ini terletak di VC1 sampai dengan VC2. Nah, di nasofaring ini terdapat yang namanya coana atau yang membatasi antara kafum nasi dan juga nasofaring. Kemudian ada juga optai. Optai itu dia menghubungkan dengan tuba Eustachi. Nah, ini ostium pharyngeum tubae auditive yang sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya ada juga tonsila pharyngeal, ada torus tubarius. Nah, kalau torus tubarius itu dia yang ini nih, penonjolan tapi di bagian luar dari si optai. Tapi kalau yang yang di bagian dalam, yang torus levatorius, itu dia peninggian yang ada di bagian inferior sini. Nah, kemudian ini untuk tonsila pharyngealisnya ini di garis bawah merah. Oke. Nah, ada juga recessus pharyngeus di bagian mana ini maksudnya? Bagian belakang situ. Oke. Kemudian untuk orofaring, kalau tadi nasofaring itu kan dari VC1 sampai 2. Kalau yang orofaring dia dari VC2 sampai dengan 3. Nah, untuk orofaring sendiri dia ada isthmus facium. Dia ada di belakang kafum oris. Kalau tadi untuk yang nasofaring itu kan ada coana. Untuk yang orofaring berbatasan dengan kafum oris dengan isthmus facium. Nah, kemudian ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus. Terus ada juga fossa tonsillaris. Ada juga tonsila palatina. Oh iya, kalau tonsila palatina tuh, waduh, nggak kelihatan di sini ya. Oh, ini kelihatan. Itu yang biasanya kalau ada peradangan orang sebutnya amandel, radang amandel. Tuh tonsila palatina. Oke. Nah, itu tadi. Terus yang ini dia yang
bentuknya cekung ini epiglotis ya. Oke. Lanjut ke jantung. Oh, bentar. Laryngofaring belum ya tadinya? Iya lagi. Kalau laryngofaring ini dia dari VC berapa tadi, berarti VC 3 sampai dengan VC 5. Nah, dia itu ada fossa piriformis, dia ada di kanan dan juga kiri dari si laryngofaring. Fungsinya apa? Ya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, kalau benda tumpul yang tertelan itu dia yang itu tadi ada di vallecula epiglottica. Coba nih situ. Ada juga aditus laringis. Oh ini ada nih. Atau pintu masuk ke laring. Ini. Oke. Ini deh vaskularisasinya. Nah, apa tadi namanya, faring ini di vaskularisasi yang bagian atasnya itu dia dari arteri carotis externa ya. Kemudian dari apa aja? Dia tuh ada arteri maxillaris, ada juga arteri facialis, arteri faringea ascendens, ada juga arteri lingualis. Nah, untuk bagian bawahnya itu dia ada arteri thyroidea inferior, cabangnya pharyngealis. Nah, kalau tonsila palatina sendiri dia dapat supply utamanya dari cabang tonsillaris arteri facialis. Nah, untuk venanya itu nanti dia ke plexus vena pharyngealis. Nah, itu nanti dia ke plexus pterygoideus. Oh ya, ada juga vena facialis, ada juga vena jugularis inferior interna di bagian inferior. Nah, untuk inervasinya untuk yang sensorik nih, kalau sensorik itu dia plexus pharyngeus, tepatnya dari nervus glossopharyngeus. Nah, kalau yang motorik itu dari sama plexus pharyngeus, tapi dia dari nervus vagus. Oke, next. Oke, selanjutnya jantung. Nah, untuk jantung sendiri itu dia punya lapisan, punya bagian eksterna dan juga bagian interna. Yang pertama itu lapisannya dulu, lapisan pembungkus, lapisan terluarnya. Namanya itu perikardium. Nah, jadi perikardium ini dia ada perikardium fibrosa dan juga serosa. Nah, untuk yang serosa itu dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Nah, yang fibrosum ini dia terletak di paling luar. Dia terletak di paling luar. Terus di bagian dalamnya ada satu lapisan lagi. Nah, sisi ini lamina parietalis dari perikardium serosum. Nah, sedangkan lapisan bawahnya lagi yang sisi sebelah sini itu adalah lamina visceralis dari perikardium serosum. Nah, sebelah sini udah epikardium dari jantung. Seperti itu.
Oke. Nah ini, aduh nggak bisa di zoom lagi. Oke lah, begitu tadi gambarannya. Oh iya, untuk letaknya deh, untuk letak dari core sendiri dia ada di cavitas thoracis. Tepatnya di mana? Di mediastinum medius. Nah, untuk di bagian anterior dia itu melekat, difiksasi, melekat ya oleh ke manubrium sterni itu dengan oleh yang namanya ligamentum sternopericardiaca, dan untuk yang di bagian bawah atau sipoideus itu dia oleh sipopericardiaca dan oleh diafragma. Ini diafragma ini ceritanya ya, itu pericardiofrenica. Nah, untuk bagian posteriornya kemana? Ke vertebra, oleh vertebropericardiaca. Oke. Selanjutnya vaskularisasinya dari si perikardium ya. Nah, itu ada arteri pericardiofrenica. Untuk venanya ada vena pericardiofrenica juga, atau juga azygos bisa. Dan untuk inervasinya itu nervus phrenicus. Lagi ya udah. Itu sih untuk perikardium. Selanjutnya ke bagian eksternal dari jantung. Jadi kalau bagian eksternal dari jantung ini bisa di next ya. Oh ini aja deh. Oke. Nah, jantung bagian eksternal tuh apa ya? Lebih ke skeletonnya mungkin ya yang dibahas. Jadi jantung itu juga punya rangka jantung atau skeleton cordis. Nah, dia ini terletak di mengitari, mengelilingi dari masing-masing katup jantung. Oke, yang pertama itu ini ya. Ini dari sisi posterior yang ini ya. Yang ini anterior. Sebelah sini. Anterior ini posterior. Jadi yang ini nih kanan. Yang ini kiri. Nah, untuk bagian kanan ada apa? Kalau di kanan itu ada yang pertama ya, kalau ini sekalian cardiac cycle-nya aja. Jadi kan darah yang mengangkut CO2 dari seluruh tubuh itu masuknya kan melalui vena ya, dibawa oleh vena dan masuk melalui masuknya ke atrium dextra dari jantung. Nah, dari atrium dextra ke ventricle dextra itu ada katup yang namanya tricuspidalis. Kenapa tricuspidalis? Nah itu kan sesuai namanya sih. Kalau tricuspidalis tiga daun katup. Nanti ada gambarnya di yang topik katup, ada nanti slide-nya. Terus ada juga dia kan nanti kalau jantung sebelah kanan itu kan dia sirkulasinya ke paru-paru. Nah, keluar dari jantung itu nanti dia akan melewati katup pulmonalis. Ini nih. Oke. Nah,
itu yang dextra dulu. Untuk yang mengelilingi si katup tricuspidalis, dia itu kan ada kayak rangkanya tadi kan, skeleton cordis fibrosum. Nah, untuk tricuspidalis itu dia dikelilingi oleh annulus atrioventricularis dexter. Kemudian yang pulmonalis itu dia oleh annulus valva trunci pulmonalis. Begitu. Oke, lanjut dulu ke sirkulasinya tadi. Dari si katup. Katup pulmonalis ini kan dia berarti kan dia menuju dari si ventricle itu kan menuju ke paru-paru kan. Udah, nanti dia ke paru-paru, dari paru-paru kemana? Balik lagi ke jantung. Lewat mana? Lewat atrium sinistra. Oke. Atrium sinistra itu dia katupnya bicuspidalis. Nah, yang ini B, yang tadi tri. Kalau tadi tri itu kan karena dia 3, berarti ini B karena dia 2. 2 apa? 2 daun katup. Gitu. Nah, dari bicuspidalis ini dia memisahkan antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Oke. Itu kan nanti dia dari ventricle sinistra dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini nanti dia yang terjadi sirkulasinya ke secara sistemik ke seluruh tubuh. Terus nanti balik lagi ke atrium dextra dan begitu on repeat. Oke. Terus buat skeletonnya apa aja? Oh iya, lupa bilang. Tadi setelah dia masuk dari ventricle kiri untuk keluar dari jantung lagi melewati aorta, dia pasti akan melewati satu katup lagi. Katup apa itu? Katup aorta. Nah, yang ini berarti enggak kelihatan. Nih. Oke. Nah, untuk skeletonnya dia yang bicuspidalis ini annulus atrioventricularis sinistra. Nah, untuk yang aorta, annulus fibrosus valva aorta. Oke. Itu aja. Terus kalian katupnya ya. Nah, ini deh. Nih. Ini tadi yang tricuspidalis, ini kan bisa dilihat ini. Aduh. Pencet. Nah, ini ada 2. Makanya bicuspidalis. Ketika darah masuk ke ventricle, katup yang ini akan otomatis terbuka. Nah, katup yang menuju ke luar jantung ini, yang 2 ini, yang aorta sama pulmonalis ini, dia akan menutup. Nah, ini kan bisa dilihat kalau katupnya itu bentuknya cekung, gimana ya? Dia bakal kebuka kalau dia didorong dari arah dalam keluar, gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya ada tekanan dari sini, dari luar, kan nggak bisa masuk ke dalam otomatis nih. Sama halnya kayak ini. Ini kan darahnya tadi masuk lewat sini ya, masuk. Biar dia nggak balik lagi ke aliran darah sebelumnya, makanya ada katup ini. Kayak kertas. Kayak misalnya ini kan kedorong ke sini. Tapi kalau misalnya balik lagi ke sini, otomatis kan ini akan nutup ke sini. Nah, seperti itu. Oke.
Nah ini tadi sama sih yang dijelasin. Oke. Terus bagian interna deh, interna dari jantung. Oke. Jadi jantung itu kan dibagi menjadi 4 ruang, atrium dexter sinister sama ventricle dexter sinister. Nah yang pertama itu kan atrium dexter ya, darah tuh masuk ke jantung pertama ke atrium dexter dulu. Nah di atrium dexter ini tuh sebenarnya di dua-duanya ya, di atrium baik dexter ataupun sinister itu dia ada suatu bangunan namanya auricula. Auricula itu dulunya merupakan atrium, tapi ketika seseorang sudah dewasa tidak lagi menggunakan si auricula itu tadi, kan berganti mulai pakai atrium. Nah si auricula ini tuh dia berfungsi sebagai apa itu namanya, maaf terpotong tadi, memorinya habis. Oke, lanjut tadi sampai mana ya? Atrium dexter ya. Oke, untuk atrium dexter itu ada juga bangunan yang namanya Koch triangle. Nah, Koch triangle ini dia tempat dari si nodus AV. Nanti ada dijelaskan di konduksi jantung. Terus apalagi ya? Oh ya, ini katupnya. Katupnya itu dia difiksasi sama yang namanya chorda tendinae. Chorda tendinea dan juga musculus papillaris. Nggak bisa di zoom lagi. Ya inilah pokoknya, ini muskulusnya, ini chorda tendinea. Oke, lanjut aja. Oh ya, ini ada struktur khas nih. Bagian atrium itu ada bagian kasar, namanya dia musculus pectinat. Serabut-serabutnya ini dipisahin sama crista terminalis. Nanti dia sisi sebelah yang dibatasi tadi itu dia yang sisi halusnya. Bisa di ini. Oke, selanjutnya ada ventricle sinister. Nah ini tadi mitral valve-nya ya. Kok sinister? Dexter. Mohon maaf. Nih, tricuspidalis 3 kan, bener ini ya. Oke. Ini tadi buat katup apanya? Katup pulmonalisnya. Oke, cepet aja deh. Terus ada juga dari mana tadi, dari paru-paru masuk ke atrium sinister. Nah, atrium sinister, terus dia ada juga katup tadi kan, si katup mitral. Langsung pakai yang ini aja deh, pakai yang ventricle nih. Nah, oke. Sebenarnya sama. Si ventricle sinistra ini dia ada musculus papillaris sama chorda tendineanya juga buat si katupnya. Kecuali bedanya di katupnya. Kalau katupnya ini dia katup bicuspidalis atau katup mitral. Ya, bicuspidalis dia ada 2 ini. Yang membedakan dari ventricle dexter adalah di ototnya. Kalau yang sinister itu dia lebih tebal karena dia memompanya buat ke seluruh tubuh, jadi biar apa ya, bisa memompa lebih keras gitu lah. Oke, selanjutnya, oh iya, ini tadi mekanisme katupnya kayaknya aku sempat jelasin tadi. Nah, ya ini sih karena ada bantuan dari si chorda tendinea sama musculus papillarisnya tadi. Nah ini kan
ketika darah masuk dan tekanannya udah penuh, nanti dia akan mencegah kembalinya darah tadi yang udah masuk tadi keluar. Tuh. Ini bagian eksternanya tadi. Oke sih. Oke. Mungkin ke ini ya, vaskularisasi dari jantung. Nah, jantung ini tadi dia kan berfungsi untuk memompa darah, tapi dia juga butuh darah sebagai untuk asupan oksigennya. Nah, jantung ini mendapatkan darah dari arteri koronaria dexter et sinister, dexter dan kanan dan juga kiri. Nah, untuk kembali ke jantungnya dia nanti melalui sinus koronaria. Nah, dia nanti munculnya dia nggak perlu masuk ke vena cava inferior atau superior dan lain-lain, tapi dia nanti dari sinus koronaria ini langsung menuju ke atrium dexter. Kayaknya tadi sebenarnya ada di gambar. Oh ya, ini opening of coronary sinus yang ini tuh dari sinus koronaria. Terus inervasinya, untuk inervasinya dia secara otonom itu oleh plexus cardiacus. Nah, yang simpatik itu dia meningkatkan kontraksi otot jantung, dilatasi dari arteri koronaria, dan juga dia menghasilkan akselerasi jantung. Oh iya, dia oleh ganglion cervical. Kalau parasimpatisnya itu kebalikannya dari yang simpatis tadi bekerjanya. Dia ini menurunkan kontraksi jantung, otot jantung. Terus juga dia konstriksi arteri koronaria, dan dia merangsang berkurangnya denyut jantung. Oke, oleh siapa? Nervus vagus. Kemudian untuk yang sensorik ini ada serabut aferen. Dia berjalan bersamaan dengan serabut dengan saraf simpatis. Nah, dia ini kalau misalnya terjadi gangguan suplai darah ke miokardium, dia ini nanti yang menimbulkan impuls nyeri gara-gara si gangguan itu tadi. Oke, selanjutnya konduksi jantung. Nah, jadi di jantung ini ada yang namanya nodus SA, nodus AV, dan juga bundle of His. Nah, nodus SA ini berfungsi sebagai pacemaker. Jadi apa sih pacemaker? Detak jantung itu irama jantung, seperti itu. Nah, dia itu diaktifkan oleh saraf simpatis otonom. Letaknya tuh dia di sini. Ya, nggak bisa di zoom. Kelihatan kayak yang ini nih, yang ini. Oke. Di sebelahan dia sama si vena cava superior. Nah, selanjutnya nodus AV. Tadi kan sempat dibahas juga kalau nodus AV itu dia ada di Koch. Iya, itu. Koch. Terus Koch triangle. Nah, dia di sekitar septum atrioventrikular. Itu tadilah di dekat katup yang ini. Oke. Yang ini. Nah, terus dia nanti akan
ada di septum interventricular nih. Aduh, connects. Nah, ada yang namanya bundle of His. Nih, percabangan dari dua ini kan nanti dia dari nodus AV ini kan dia bercabang menjadi dua kan. Nah, percabangannya itu namanya bundle of His. Ini nanti dia ke ventricle dexter, sinister, dexter, sinister. Nah, itu tadi menjadi apa dia itu nanti tersebarnya serabut Purkinje. Oke. Oke, selanjutnya adalah mediastinum. Jadi untuk mediastinum ini dia dibagi menjadi dua, mediastinum superior dan juga inferior. Nah, mediastinum apa tadi namanya, superior itu dia apa ya, pokoknya dia tuh ada timus, trakea, terus esofagus, arcus aortae, dan dengan 3 cabang itu tadi ya. Terus oh iya, untuk percabangan itu ada carotis sinistra, terus apa itu namanya, terus subclavia sinistra, dan juga ada truncus brachiocephalica. Oke. Lanjut ke apa, mediastinum tadi. Nah, apa namanya, ada juga nervus vagus, ada nervus laryngos recurrens, ductus thoracicus, sama nervus phrenicae. Nah, ini yang selanjutnya yang si mediastinum inferior. Bedanya kalau si mediastinum inferior ini dia dibagi lagi jadi 3. Ada yang anterior, medium, sama posterior. Nah, yang anterior ya sesuai namanya, dia ada di bagian depan, anterior. Medium ya tengah, posterior belakang. Nah, untuk yang anterior dia tuh kan berarti ada di depannya dari jantung, berarti di bagian depannya si perikardium. Dia itu isinya ada sisa dari timus tadi, terus ada nodi limfatika, lemak, jaringan ikat longgar. Nah, kalau yang mediastinum medium ini, nah ini letaknya si jantung tuh. Terus pangkal aortanya masih masuknya sini sih, tapi ntar yang arcus aorta sama persabangannya udah masuknya ke yang superior. Terus yang posterior tuh berarti dia di bagian posteriornya perikardium, karena kan ini di belakangnya jantung tuh. Itu isinya dia ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, hemia azygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, nervus phanicus. Oke. Itu mediastinum. Untuk selanjutnya itu ada diafragma. Nah, kalau si diafragma ini dia tuh punya dua dua bagian. Nah, dua bagian itu dia yang warna putih ini sama yang warna merah. Yang warna merah itu namanya pars muscularis, yang putih di tengah itu dia namanya centrum tendineum. Nah, yang pertama bahas yang muscularis dulu. Nah,
Yang pars muscularis ini dia dibagi lagi tuh, ada yang pars sternalis, ini yang bagian depan karena kan sama sternum, sternalis. Terus ada pars costalis nih, terus ada juga pars lumbalis. Oke. Lanjut aja ke yang ini deh, yang ke centrum tendineum. Yang centrum tendineum ini dia punya beberapa hiatus sebagai jalan gitulah, jalur. Yang pertama itu ada hiatus aorticus, yang ini nih, ini. Nah, dia itu setinggi VTH 12. Ya, dia itu nanti sistem perdarahan tuh dari situ lah, dari pokoknya aorta itu menuju ke aorta abdominalis itu kan dia berarti dari situ. Ada juga vena vena azygos itu juga lewat situ. Itu terus ada hiatus esophagus. Hiatus esophagus tuh yang ini. Nah, itu hiatus esophagus, dia setinggi VTH 10. Ya dilewati oleh siapa? Ya esophagus sesuai namanya. Terus ada juga foramen vena cava morgagni, sesuai namanya juga, foramen vena cava morgagni, vena cava ya ini berarti dilewati oleh si vena cava. Oke sih. Itu tadi pemaparan materi presentasi dari saya. Gambarannya masih cukup umum, tapi semoga bisa dipahami. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Sekian. Terima kasih.